Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan penggunaan Visual Paradigm. Visual Paradigm adalah software yang digunakan untuk membuat diagram dengan struktur UML dalam pengembangan dan perencanaan sistem. UML sendiri atau Unified Modeling Language adalah himpunan struktur untuk pemodelan desain program berorientasi objek. Dalam Visual Paradigm terdapat beberapa pilihan yang dapat digunakan, antara lain Activity Diagram, Use Case Diagram, Sequence Diagram, dan Domain Class Diagram. Kita dapat langsung membuka Visual Paradigm dari program Start. Kemudian akan ditampilkan beberapa pilihan untuk membuat diagram, yaitu ada kelas diagram, sequence diagram, activity diagram, dan ERD. Nah, pertama-tama saya akan mulai dari activity diagram dulu. Untuk membuat activity diagram, kita dapat mengklik tombol create. Dan kemudian akan ditampilkan kanvas untuk membuat activity diagram. Yang berada di sebelah kiri itu adalah toolbar yang dapat digunakan untuk membuat activity diagram yang berisi beberapa notasi yang dapat digunakan untuk membuat activity diagram dalam UML. Saya akan mulai dari swimlane. Yang terdapat dalam Visual Paradigm di sini secara default adalah horizontal swimlane. Namun yang biasa digunakan adalah vertical swimlane. Untuk mengubahnya jadi vertical swimlane, kita dapat mengeklik panah kecil yang ada di bawah logo swimlane. Nah, kemudian nanti akan kita dapat bisa ubah menjadi vertical swimlane. Untuk cara memasukkan swimlane ke dalam kanvas, dapat langsung di-drag saja. Setelah kita selesai memasukkan swimlane ke dalam kanvas, akan muncul partition. Nah, partition ini dapat diganti sesuai dengan aktor yang ada pada proses bisnisnya. Misalnya, kita ganti sebagai member. Kemudian yang kedua kita ganti sebagai customer service. Nah, setelah memasukkan swimlane, kita dapat memasukkan initial node yang berada di toolbar yang berupa bulatan hitam. Setelah initial node dimasukkan ke dalam swimlane, kita dapat menambahkan activity selanjutnya, yaitu dengan cara kita harus klik sekali pada initial node-nya sehingga akan muncul kotak kecil di sampingnya yang berupa resource catalog. Kemudian diklik, kemudian kita dapat memilih control flow action. Lalu tinggal di enter. Nah, kemudian kita dapat mengetik activity apa yang akan dijalankan. Misalnya, member melakukan pengisian data diri. Jika ingin memperkecil ukuran activity-nya, dapat dilakukan dengan cara mengeklik sekali kemudian di resize. Kemudian teks akan otomatis menyesuaikan size dari kotak yang berupa activity tadi. Jika swimlane yang ada dirasa kurang, kita dapat menambah swimlane yang ada,
yaitu dengan cara mengeklik swimlane yang telah ada satu kali sehingga muncul titik-titik hitam di sekitarnya. Kemudian dapat klik kanan dan memilih pilihan Add Vertical Partition. Nah, swimlane-nya sudah bertambah dan namanya bisa diganti. Di sini saya contohkan menjadi sistem. Jika sudah, kita dapat melanjutkan membuat activity diagram. Jika kita ingin menginput sebuah activity yang berupa pilihan atau decision, kita dapat menginputnya dengan cara mengeklik activity sebelumnya satu kali. Kemudian memilih resource. Nah, kemudian kita dapat memilih yang berupa create branch with decision node. Maka akan muncul notasi decision yang berupa belah ketupat, dan kemudian kita dapat mengedit activity-nya masing-masing. Misalnya, di sini saya akan mengubah apakah data diri yang diinput oleh member valid atau tidak. Untuk penulisan yes atau no dapat diklik 2 kali pada panah yang menyambung pada activity-nya. Jika sudah, maka kita dapat mengedit activity-nya yang sudah ditambahkan panah yes atau no. Nah, jika ingin activity-nya itu pindah swimlane, maka kita dapat mendrag langsung activity tersebut dari swimlane yang sebelumnya ke swimlane yang diinginkan. Pada contoh ini, saya mendrag activity dari swimlane member ke swimlane customer service. Nah, pada kali ini, jika data yang diisikan oleh member tersebut valid, maka customer service akan menginput data member tersebut ke dalam sistem. Nah, jika data diri member yang diinput oleh customer service tersebut valid, maka customer service dapat melakukan penyimpanan data tersebut ke dalam sistem. Yaitu sama caranya dengan mengklik activity tersebut sekali dan akan muncul resource katalog, lalu dapat menambahkan aktivitasnya. Kemudian aktivitas yang ada dapat diedit. Jika activity diagram yang dibuat sudah selesai, maka kita dapat menambahkan activity final node, yaitu yang berupa lingkaran hitam yang pinggirnya ada warna putihnya. Setelah activity final node sudah dimasukkan ke dalam kanvas, kita dapat mengeklik aktivitas terakhir, lalu kemudian mengeklik resource katalog dan kemudian ditahan, lalu ditarik ke dalam activity final node, sehingga panahnya akan terhubung. Nah, untuk tutorial activity diagram sudah selesai. Selanjutnya, kita akan membuat use case diagram pada Visual Paradigm. Dapat dilakukan dengan cara mengklik icon New, kemudian dapat memilih use case diagram. Lalu klik Next. Nah, kita dapat menginput nama use case diagramnya. Misalnya, Sistem Informasi PT ABC. Kemudian OK.
akan ditampilkan kanvas untuk membuat use case diagram. Nah, di sini akan tampil sebuah kanvas yang dapat digunakan untuk membuat use case diagram. Perbedaannya, di sebelah kiri adalah toolbar yang dapat digunakan untuk membuat use case diagram, sehingga toolbar yang digunakan untuk diagram lain tidak akan tampil. Pertama-tama, kita dapat mendrag terlebih dahulu sebuah sistem boundary. Nah, di sini akan muncul sebuah sistem boundary, namun di sini judulnya akan muncul di tengah kotak. Namun kita dapat mengeditnya menjadi judul yang kita inginkan. Nah, untuk mengubah judulnya supaya berada di atas kotak, kita dapat klik kanan pada sistem boundary, memilih presentation option, kemudian pada caption placement kita dapat memilih top center. Nah, judul akan muncul pada bagian atas dan di tengah sistem boundary. Kemudian, kita dapat menginput aktor yang ada pada use case diagram dengan cara mengarahkan aktornya yang berada dalam toolbar ke dalam kanvas. Nah, aktor tersebut dapat kita ubah namanya, misalnya menjadi customer service. Jika sudah, maka aktor sudah selesai dibuat. Jika kita ingin menambahkan sebuah use case, maka kita dapat menarik sebuah icon dari toolbar. Jika icon yang use case sudah selesai di-drag ke dalam kanvas, maka akan tampil seperti ini. Nah, use case yang di dalam dapat kita ganti namanya. Misalnya, mendaftarkan member. Ukuran dari use case-nya akan menyesuaikan dari teks yang akan kita ketik tadi. Jika use case sudah selesai dibuat, maka kita dapat menarik association yang akan menghubungkan aktor dengan use case. Nah, otomatis nanti garisnya akan menghubungkan antara use case dan aktor. Letak dari association-nya dapat disesuaikan. Nah, di sini tutorial pembuatan use case sudah selesai. Selanjutnya, saya akan menunjukkan tutorial membuat domain class diagram pada Visual Paradigm. Sama caranya dengan tadi, kita dapat mengklik icon New, kemudian kita dapat memilih class diagram. Kemudian pilih tombol Next. Kemudian dapat diberi nama di sini class diagram yang akan kita buat. Jika sudah selesai memberi nama, kita dapat memilih tombol OK. Akan muncul kanvas seperti tadi, namun bedanya di sini tool yang ditunjukkan adalah tool yang hanya digunakan dalam pembuatan domain class diagram, sehingga tool untuk membuat diagram lain tidak akan ditampilkan. Kita dapat langsung menginput sebuah kelas dengan cara mendrag icon kelas ke dalam kanvas. Kemudian akan muncul kelas yang dapat kita ubah namanya. Misalnya di sini kita akan mengedit menjadi kelas member. Untuk menambahkan atribut, kita dapat klik kanan pada kelas yang dipilih. Kemudian add atribut. Maka akan muncul satu atribut yang dapat diubah namanya. Misalnya, atribut ini kita ganti menjadi ID member. Atribut dapat terus ditambah dengan cara yang sama. Jika sudah selesai, maka kita dapat membuat kelas selanjutnya. Misalnya kelas kedua kita ubah menjadi kelas sales order. Kita akan menambahkan atribut pada kelas sales order
dengan cara klik kanan dan add atribut. Misalnya atribut pertama adalah ID sales order. Nah, kita dapat memasukkan association dengan cara mengklik association pada toolbar. Kemudian kita pilih kelas mana yang akan diberi association terhadap kelas lain. Misalnya dari member kita akan tarik garis ke sales order. Kemudian akan muncul garisnya. Nah, bagaimana cara kita menulis multiplicity pada association tersebut? Nah, multiplicity dapat diberikan dengan cara mengklik salah satu sisi, klik kanan pada salah satu sisi, lalu kemudian pilih multiplicity. Nah, di sana sudah diberi beberapa pilihan multiplicity yang sesuai dengan keinginan kita, kemudian tinggal dipilih salah satu. Maka multiplicity yang dipilih akan tampil. Sama halnya dengan yang di sebelah member. Klik kanan, multiplicity, kemudian kita tinggal pilih salah satu multiplicity. Maka multiplicity yang diinginkan sudah ditampilkan. Sudah selesai dalam pembuatan domain class diagram. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan visual paradigm dalam pembuatan sistem sequence diagram. Kita dapat mengklik icon new, kemudian pilih sequence diagram. Pilih next. Dan kemudian kita dapat memberi judul pada sequence diagram yang ingin dibuat. Jika sudah, kita dapat memilih tombol OK. Maka akan tampil kanvas baru lagi beserta toolbar-toolbar di sebelah kiri yang berisi notasi untuk membuat sequence diagram. Nah, pertama-tama kita dapat memasukkan aktor terlebih dahulu dengan cara memilih aktor pada toolbar, kemudian kita bisa drag masuk aktornya langsung ke dalam kanvas. Nah, kita dapat memberi namanya di sini, misalnya customer service. Jika sudah selesai, maka yang berikutnya kita dapat menginput sebuah objek. Kemudian dapat diedit namanya di sini. Misalnya saya ubah menjadi sistem. Nah, kemudian tulisan pada objek di sini belum sesuai dengan notasi. Seharusnya yang ditulis adalah titik 2 dan tulisan sistemnya di garis bawahi. Caranya, kita dapat memberi garis bawah dengan mengklik kanan pada kanvas. Kemudian memilih presentation option. Kita dapat memilih menu lifeline display option. Kemudian memilih underline all lifelines. Nah, garis bawah sudah muncul pada sistem. Jika sudah, maka kita dapat menulis input message dengan mengklik icon message. Jika diklik akan muncul beberapa pilihan, namun kita akan memilih send message. Jika sudah, kita tinggal tarik panahnya dari aktor ke dalam objek sistem yang telah kita buat. Maka akan muncul langsung kursor untuk menulis input message-nya. Di sini akan dicontohkan create member. Nah, jika sudah, berikutnya kita akan membuat sebuah return message. Caranya, sama-sama mengklik tombol send message yang tadi, namun kita akan mengklik tombol segitiga kecil hitam yang berada di bawahnya, yaitu kita dapat memilih yang return message. Kemudian tinggal panahnya ditarik dari sistem ke aktornya. Kemudian akan muncul kursor yang dapat kita tuliskan return message-nya. Jika sudah selesai, saya akan menunjukkan cara membuat frame pada SSD.
pada toolbar di Visual Paradigm sudah disediakan Alt Combine Fragment yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah frame. Tinggal ditarik masuk saja fragmennya. Kemudian akan tampil seperti ini, sehingga kita dapat memilih dan menyesuaikan message dan return message mana yang akan masuk ke dalam frame tersebut. Jika ingin memasukkan frame loop pada Visual Paradigm, maka frame tersebut terletak pada menu yang sama pada frame alternate. Namun kita dapat mengklik tombol segitiga yang ada di bawahnya, kemudian tinggal pilih yang loop combine fragment. Caranya sama dengan alternate, kita tinggal menyesuaikan sebesar apa frame tersebut akan dimasukkan ke dalam diagram dan menyesuaikan lagi return message dan message mana yang akan masuk ke dalam frame tersebut. Tutorial untuk membuat SSD dalam Visual Paradigm sudah selesai. Nah, tutorial pengenalan untuk Visual Paradigm dalam pembuatan diagram sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi pada video tutorial berikutnya.